Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN UKM PPG POD 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Titin Sulastri. Saya guru matematika di UPT SMP Negeri 2 Buai Bahuga, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 239801361. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 8 dengan materi statistik ukuran pemusatan data dengan menggunakan pendekatan saintifik melalui model pembelajaran PBL. Video ini saya ambil sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semua hari ini? Ya, siap belajar matematika? Siap. Oke, sebelum kita belajar matematika, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Ibu persilakan untuk memimpin doa. Mohon sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah, hari ini banyak yang nggak masuk. Ada satu orang yang nggak masuk ya? Iya. Kayaknya ada satu orang yang nggak masuk. Siapa? Siapa? Denis yang nggak masuk. Sakit apa gimana? Sakit. Kalau Denis memang sakit, mari kita doakan supaya Denis cepat sehat dan bisa mengikuti pelajaran matematika untuk di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran matematika, kita Ibu mau tanya hari ini, apa kabar semuanya? Baik. Terus selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Matematika. Siapa takut? Matematika. Siapa takut? Matematika. Saya suka. Yes. Alhamdulillah. Berarti kita semua suka matematika. Nah, sip, betul. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar ke materi statistik tadi, kita akan mengerjakan angket motivasi dulu sebelum belajar matematika ya. Untuk Ibu mengetahui sebatas mana sih motivasi kalian dalam belajar matematika. Sekarang kalian buka HP kalian, buka link yang sudah Ibu bagikan tadi tentang angket motivasi. Ayo buka sekarang. Kalian mengisi angket yang Ibu berikan tadi. Sekarang kita mau lihat tayangan yang Ibu berikan tentang motivasi kita, supaya motivasi di dalam diri kita untuk belajar itu bisa lebih membara dan lebih baik ya. Coba. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang.
sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Setelah kita menyaksikan video motivasi tadi, berarti kita akan semakin motivasi apa enggak? Termotivasi ya? Nah, kalian itu bisa lihat jika manusia itu bisa dibandingkan dengan botol, karena kalian mau menjadi botol yang berisi apa? Comberan kah atau minyak wangi kah? Kalau kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang statistik, maka Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran di kelas 7. Masih pada ingat tentang penyajian data? Masih. Kelas 7 ya, karena statistik ini adalah lanjutan dari materi penyajian data yang ada di kelas 7. Nah, di sini ada penyajian data. Ada gambar data-data di situ dengan diagram-diagram yang ada. Kira-kira diagram apa itu? Nah, apa Put? Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Oh, ada 3 diagram di sini anak. Diagram apa aja? Diagram garis. Berarti masih ingat ya? Nah, karena diagramnya masih ingat, apa sih pengertian penyajian data itu? Siapa yang masih ingat? Masih ingat? Oke, Zakran, apa penyajian datanya? Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembentukan atau redaksi kemudian karena digabungkan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oke, kalau proses dalam menyajikan sebuah data. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang statistik. Materinya adalah statistik, adalah pengukuran data. Di situ ada tujuan pembelajarannya. Coba, siapa yang bisa? Desta, bisa nggak baca tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, coba baca. Satu, dengan menggunakan pendekatan saintifik melalui model problem based learning PBL, peserta didik mampu menentukan median dan modus dari kata yang telah disajikan dengan tepat. Dua, dengan menggunakan pendekatan saintifik melalui model problem based learning PBL, peserta didik mampu meningkatkan motivasi belajar dengan penuh semangat. Kita ada 2 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan saintifik melalui metode pembelajaran PBL, kita bisa menentukan median, dan modus. Dengan metode PBL, kita bisa meningkatkan motivasi dalam belajar. Kita akan bahas tentang penilaian yang akan dilakukan selama proses pembelajaran ya. Di sini ada asesmen format LKPD. Berarti kalian nanti mengerjakan LKPD-nya itu harus dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah asesmen formatif yang berupa pengamatan sikap. Nanti Ibu ada sebuah lembaran untuk mengamati sikap kalian yang pada mengerjakan LKPD. Yang ketiga, asesmen formatif, yaitu tes tertulis. Nanti setelah kita belajar statistik, kita akan mengikuti atau melaksanakan tes formatif ya, yang akan dilakukan di akhir pembelajaran. Yang keempat, ini yang penting sekali, yaitu asesmen performa. Itu apa? Di saat kalian mempresentasikan LKPD atau masalah-masalah yang telah Ibu berikan nanti ya. Baiklah anak, sekarang kalian perhatikan di depan lagi. Di situ ada diagram apa nak?
batang. Diagram batang itu dengan data tinggi badan. Nah, dari sinilah kita bisa menentukan kira-kira berapakah rata-rata atau meanya, dan juga kita bisa menentukan apa? Berapa itu modusnya? Terus berapa itu medianya? Bisa banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa apa? Bisa dilakukan dalam berbisnis. Pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada bisnis, ada pengambilan keputusan ya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa membuat keputusan yang lebih bijak dengan data-data yang real atau nyata. Itu manfaat kita belajar ukuran pemusatan data atau median, dan modus. Kalian lihat ada permasalahan yang akan Ibu berikan. Yang pertama ada masalah 1. Lengkapilah perhitungan dan penyelesaian permasalahan berikut. Di situ ada seorang laki-laki yang bernama Bagas ya nak. Bagas sedang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan yang ditempuh melewati 8 kota. Karena kondisi jalan di beberapa kota tersebut berbeda-beda, sehingga kecepatan kendaraan Bagas pun di beberapa kota tersebut juga berbeda-beda. Apa aja itu kecepatannya? Ada aja. Ada 70, ada 60, ada 65, ada 80, ada 50, ada 70, ada 80, ada 75. Nah, yang ditanyakan di permasalahan itu rata-rata kecepatan kendaraan Bagas adalah, nah, kita sih mencari tentang rata-rata. Itu adalah permasalahan yang pertama. Kita masuk ke permasalahan kedua. Berikut ini data nilai ujian beberapa siswa kelas 9. Ada 80 bla 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 sampai habis ya. Nah, di situ permasalahannya disuruh menentukan modusnya dari nilai yang ada di atas. Nah, sekarang lihat lagi masalah ketiga. Tentukanlah median daripada permasalahan berikut. Risa merupakan seorang pegawai di sebuah klinik. Pada suatu hari dia sedang merekap data pasien yang datang di hari itu. Dari data tersebut Risa mendapatkan beberapa data usia pasien. Di situ ada berapa? Ada 18, 20 sampai selesai ya. Nah, dari data itu yang disuruh adalah mencari median. Ada lagi, permasalahan satu lagi. Nilai rata-rata ulangan 23 anak adalah 78,5. Setelah ditambah nilai Kaisar dan Yuda, nilai rata-rata menjadi 79,5. Jika nilai Yuda lebih tinggi 5 poin dari nilai Kaisar, tentukanlah nilai mereka berdua. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi, Ibu akan memberikan kalian sedikit materi biar mempermudah kalian menyelesaikan masalah yang Ibu berikan. Kalian coba perhatikan bagaimana dalam kalian semua yaitu menentukan min atau rata-rata, kemudian median, nilai tengah, dan modus. Untuk kali ini kita akan membahas dua soal, yaitu dalam bentuk data ganjil dan juga data genap. Nah, jadi jangan skip ya supaya kalian bisa benar-benar memahami materi pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita langsung ke materi pembelajarannya yuk. Yang pertama, sebelum kita belajar untuk menentukan min, median, dan modus, kita belajar dulu pengertian dari ketiganya. Yang pertama, min itu adalah nilai rata-rata suatu kelompok data ya. Kemudian median adalah nilai tengah dari suatu data. Dan yang terakhir, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan nilai ulangan Dina berikut ini, yaitu terdiri dari 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, dan 9. Nah, yang pertama, tentukan
tentukanlah min-nya. Yang kedua, tentukanlah mediannya. Serta yang ketiga, tentukanlah modulnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas min-nya. Cara untuk menentukan min yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data di sini maksudnya adalah keseluruhan data ini kita jumlahkan, maka kita tambahkan yaitu 7 ditambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 ya. Kemudian di sini banyak data. Banyak data maksudnya adalah ini datanya ada berapa, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 banyak data, maka di sini kita berikan per 10. Sekarang kita jumlahkan ya. Keseluruhan data ini jumlahnya adalah 78. Di sini data yang paling kecil adalah 6. Maka kita berikan 6, kemudian 7. Pada kemudian ada berapa? Kita ada ganjil, langsung diambil nilai tengah. Nah, kita perhatikan tadi ini nilainya datanya adalah data genap ya. Maka kita hitung dari depan dan dari belakang. Kita temukan yang merupakan nilai tengahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 8 nilai tengahnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah data yang berada di tengah. Maka kita jumlahkan kedua-duanya, yaitu 8 ditambah 8, kemudian di sini dibagi 2, maka per 2. 8 ditambah 8 sama dengan 16 per 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka mediannya adalah 8. Oke, setelah kalian melihat video cuplikan materi, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Dalam PBL ini kita mengerjakan permasalahan itu, menyelesaikan permasalahan itu dengan berkelompok seperti biasa yang kita lakukan di pelajaran sebelumnya. Di sini kita akan membagikan LKPD. Terus kalian sekarang silahkan duduk berkelompoknya masing-masing yang seperti pelajaran yang sebelumnya. Ayo, sesuai kelompoknya, silahkan. Di kelompoknya dikasih nama, terus permasalahannya diselesaikan secara bersama-sama. Oke. Lihat di buku paket ya, menyelesaikan masalahnya sambil lihat di buku paket.
Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana sih mencari mean, media, dan modus. Perkenalkan, nama saya Aditya Prawita Dewi selaku moderator, dan di sebelah kiri saya ada Deca Aulia sebagai permasalahan 1, dan di sebelahnya ada Trisna Gunawan sebagai permasalahan 2, dan di sebelahnya ada Desta Devitasari sebagai permasalahan 3, dan yang terakhir Arya Kelham Sabar sebagai permasalahan keempat. Jadi nilai N sama dengan 8. Simbol sigma kayak gini. Simbol data sama dengan 70 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 80 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 80 dan ditambah 75. Kita jumlahkan keseluruhannya. Jadi keseluruhannya 550 jumlahnya. Nilai rata-rata, kita tulis simbolnya, sama dengan sigma data per banyak data. Kita tulis simbolnya N sama dengan, nah ini tadi kan jumlahnya 500. Terus kita tulis di sini 550 dibagi 8 sama dengan 68,75. Ini hasil rata-rata kecepatan Bagas. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang data nilai ujian atau modus. Berikut ini data nilai beberapa siswa kelas 9 pada pelajaran matematika. 95, 80, dan 70. Penyelesaian. 6, 851, 92, 951, 102. Jadi modus jalan sering muncul. Jadi modusnya adalah 80. Dari 80 dengan frekuensi 6. Berarti itu penjelasan dari Trisna. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang masalah 2. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan membacakan soal dari permasalahan 3. Risa merupakan seorang pegawai di sebuah klinik. Pada suatu hari, dia sedang merekap data pasien yang datang di hari itu. Dari data tersebut, Risa mendapatkan beberapa data usia di bawah ini. Jadi, ini adalah usia data pasien yang datang pada hari ini. Jadi, sebelum kita menyelesaikan data pasien tersebut, kita harus menentukan usia pasien dari yang terendah hingga yang tinggi. N ditambah 1/2 sama dengan, jadi hari ini yang datang ada 17 orang ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan jatuh ke M tambah 1/2 ke 9 adalah, jadi di sini kita ambil datum yang ke-9. Jadi datum yang ke-9 adalah 27. Jadi hasil dari penyelesaian 3 adalah 27. Ini ada soal nilai rata-rata ulangan 23 anak adalah 78,5. Setelah ditambah nilai kaisar dan nida,
nilai rata-rata menjadi 79,5. Jika nilai Yuda lebih tinggi 5 poin dari nilai Kaisar, tentukanlah nilai mereka berdua. Sekarang kita masuk ke penyelesaian. C tambah 5 sama dengan 185. C ditambah 5 jadi nilai juga 93,5 dan nilai Kaisar adalah sama dengan 88,5. Jadi nilai Yuda adalah 93,5 dan nilai Kaisar adalah 88,5. Sekian permasalahan dari nomor 4. Terima kasih. Oke, saya ambil alih. Sekian prestasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Nilai N dihasilkan dari mana? Nilai N dihasilkan dari mana? Dari sigma di atas yang berurutan berjumlah 8. Nilainya 8. Ya, penjelasan dari permasalahan 1. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya penjelasan nomor 3. Mengapa bisa mengetahui ukuran data atau N berjumlah 17? Oke. Jadi bisa diketahui bahwa N adalah 17 itu dari usia pasien yang berjumlah 17 yang datang ke klinik pada hari ini. Ada yang mau tanya? Saya mau tanya tentang permasalahan 2. Berapakah data nilai tersebut? Oke, data nilai yang diberikan terdiri dari 20 nilai. Ada lagi yang mau tanya? Saya dari mana bisa mendapatkan nilai Yuda Y sama dengan C plus 5? Oke, saya akan menjawabnya. Dikarenakan pada soal atau masalah di atas tertuliskan bahasa nilai Yuda lebih tinggi 5 poin dari nilai Kaisar, maka dapat tertulis Y sama dengan C tambah 5 atau nilai Yuda sama dengan nilai Kaisar tambah 5 poin nilai Yuda. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya dari kelompok 2 yang bertanya ke masalah 1. Dari mana bisa mendapatkan banyak data atau N yang bernilai 8? Dari sigma data di atas yang berurutan jumlahnya 8. Sekian prestasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat silakan duduk kembali. Ya, untuk permasalahan selanjutnya itu sama ya, ada permasalahan 1, permasalahan 2, dan permasalahan 3. Baik anak-anak, setelah kita melihat presentasi teman-teman kita berkelompok tadi maju, Ibu akan memperkuatkan yang dijelaskan teman-teman kalian dengan pertanyaan yang kalian berikan. Yang pertama tadi Ibu lihat itu ada pertanyaan tentang nilainya Kaisar dan Yuda. Oke, sekarang perhatikan ini. Di sini ada nilai 23 anak menjadi 1805 karena dia 23 anak dikalikan rata-ratanya ya. Terus ada nilai 23 anak ditambah si Kaisar dan Yuda. Karena Kaisar dan Yuda ini pendatang baru. Jadi kalau dia pendatang baru otomatis nilainya nggak tahu, nilai rata-rata mereka 79,5, maka kita kalikan. Dapatlah jumlahnya 1987. Nah, setelah itu kita jumlahkan lah. Berapa sih nilai Kaisar dan nilai Yuda? Nah, mencari nilai Kaisar dan Yuda itu kita ini sama ini kita kurangkan ya nak. Jumlah nilai dari 23 anak dikurang jumlah nilai 25 anak atau kebalikannya, maka mendapatkan 182. Paham ya dari sini ya permasalahan 4? Paham ya? Nah, untuk mencari median, di sini median. Jika dia datanya genap, dia bisa N tambah 1 dibagi 2.
Bisa. Bisa juga dikatakan kata median itu adalah nilai tengah. Kalau modus apa modus? Nilai yang paling banyak muncul. Kalau median apa? Nilai rata-rata. Maka kita bisa simpulkan median itu adalah nilai tengah. Kalau rata-rata apa? Disebut apa rata itu? Rata-rata itu? Median. Dengan cara apa kita mencari median? Jumlah seluruh data dibagi jumlah apa? Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kalau mencari modus, nilai yang paling banyak muncul. Paham? Ada yang mau tanya? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah, kita buat aplaus buat kita semuanya. Ya, untuk hari ini karena pelajaran kita tentang statistik itu sudah Ibu anggap berhasil karena tadi nggak ada pertanyaan lagi dan saya sudah mengerti semua untuk mencari mean, modus, dan median. Nah, dengan itu Ibu mau memberikan tes atau tes untuk bab hari ini dengan aplikasi Quizzes yang sudah Ibu bagikan linknya tadi. Sekarang kalian buka aplikasi Quizzesnya di HP kalian masing-masing. Oke. Mengisi aplikasi Quizzes tadi, kita sudah belajar tentang statistik. Nah, ulangi lagi. Apa tadi mean? Mean itu sebagai apa? Sebagai nilai rata. Apa rumus meana? Ayo. Apa? Jumlah data dibagi banyaknya data. Kalau median apa nak? Nilai tengah ya. Terus kalau modus apa nak? Oke, sudah paham semua ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa kalian sudah memahami, Bu ada sedikit refleksi. Di situ ada beberapa pertanyaan ya, kalian jawab ya. Ini oke, alhamdulillah. Terus refleksi kedua apa ada bagian di mana kan yang kalian belum paham nah? Sudah paham semua tentang mean, median, modus? Terus apakah kita belajar dengan menggunakan LKPD bisa membantu kalian untuk belajar matematika? Membantu karena lebih mudah ya nak ya? Kita sudah belajar statistik menggunakan model PBL. Maka Ibu ingin tahu apakah motivasi kalian itu meningkat enggak?
kawan-kawan, ada kuartil, ya. Kalian pelajari di rumah.